Halo teman-teman, hindarilah judi dan semua bentuk judi termasuk judi online. Sebab judi hanya akan membawa sengsara dan derita. Jika kalian melihat komentar spam bot seperti ini, mohon bantuannya untuk melaporkan komentar ini dengan cara seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. BRI Super League pekan 11 apa pekan 12? Pekan 12 sih sebenarnya, tapi kan karena ada beberapa pekan yang ditunda, dianggapnya mungkin baru ngejalani 11 pertandingan, padahal ini pekan 12 ya. Nah, pekan 12 ini sebenarnya udah kelar. Nah, sekarang kita intip nih, ada berapa sih jumlah kartu yang keluar dari kantong wasit per pekan 12 ini? Kayaknya akan lebih banyak deh. Dan memang benar, pekan 12 ini merupakan rekor tersendiri bagi kartu merah, yakni 10 kartu merah. Ya, meskipun untuk kartu kuning masih belum bisa mengalahkan pekan 9 dengan 56. Pekan 12 ini totalnya itu 46 kartu kuning. Dan tim yang paling banyak mendapatkan kartu merah di pekan ini adalah Persija Jakarta dengan 3 kartu merah, yakni dengan rincian 1 untuk pemain dan 2 untuk ofisial. Sementara tim dengan mendapatkan kartu kuning terbanyak di pekan ini adalah Bayangkara FC dengan 7 kartu kuning. Sementara tim yang nggak dapat kartu sama sekali di pekan ini adalah Semen Padang. Semen Padang dengan 2 klub nih yang nggak main di pekan 12 ini, yakni Maluku United dan juga Persib Bandung. Jadi cuma dengan 8 pertandingan saja, 8 pertandingan loh ya, itu menghasilkan 46 kartu kuning dan 10 kartu merah. Bayangkan kalau satu pertandingan lagi, yakni Malut lawan Persib digelar, mungkin akan lebih banyak lagi. Jadi berapa nih total pemasukan PSSI di pekan ini dari kartu aja loh ya, belum hukuman komdis. Dari kartu aja, kartu kuning itu 46 dikali 5 juta, 230 juta. Ditambah ada 2 tim yang mendapatkan 5 kartu kuning lebih dalam satu pertandingan, yakni Bayangkara FC dan PSM Makassar. Berarti 5 kartu kuning dalam satu pertandingan itu kan dendanya 50 juta, dikali 2 berarti 100 juta. Jadi totalnya di pekan ini dari kartu kuning aja itu 330 juta. Ditambah kartu merah yang 10 keluar, 10 dikali 10 juta, totalnya 100 juta. Jadi total dari kartu kuning dan kartu merah di pekan ini adalah 430 juta. Ya emang masih kalah dengan pendapatan di pekan 10 yang ini mencapai 445 juta. Tapi kan di pekan 10 kan semua pertandingan main. Di pekan ini kan ada satu pertandingan yang ditunda. Apalagi kartu kuningnya di pekan ke-10 kemarin lebih banyak, yakni 56 kartu kuning ya. Ditambah 3 tim lagi yang mendapatkan 2 kartu dan 5 kartu kuning dalam satu pertandingan. Jadi wajar kalau di pekan 10 kemarin itu mencatatkan rekor penghasilan PSSI yang paling tertinggi, 445 juta cuma dalam satu pekan. Nah, sekarang kita total nih dari pekan 1 sampai pekan 12 ini, kira-kira berapa sih pemasukan dari PSSI ini? Kita nggak bisa memastikan berapa pasti nominalnya yang didapatkan PSSI, tapi kita hitung dari berdasarkan apa? Denda kartu, denda komdis, denda klub segala macam ya, dari pekan 1 sampai pekan 12. Kalau dari pekan 1 sampai 10 kemarin kita udah bahas, PSSI dapat duit 2.450 juta. Sekarang kita tambahkan dari pekan 11 dan pekan 12. Pekan 11 dan pekan 12 dari kartu aja kalau kita gabungkan itu 660 juta. Ditambah denda-denda lain dari Komdis seperti sama klub, supporter, ofisial dan lain-lain. Di pekan 11 kemarin, pekan 11 aja loh ya, sebab pekan 12 kan belum sidang Komdisnya. Pekan 11 kemarin aja itu mendapatkan denda 212 juta. Jadi kalau ditambah dengan kartu, totalnya 872 juta. Jadi kalau kita tambahkan denda dari pekan 1 sampai 10 dengan pekan 11 dan 12 yang masih belum berjalan, belum kelar ya,
2.450.000.000 ditambah 872 juta, totalnya untuk sementara dari pekan 1 sampai 12 PSSI sudah kantongin duit 3.320.000.000. Wow, 12 pekan 3,3 M. Itu belum semua loh ya, karena kan pekan 12 belum ada sidang dari Komdis, juga ada beberapa pertandingan yang ditunda. Jadi bisa saja dari pekan 1 sampai pekan 12 itu mencapai 4 miliar rupiah. Nah, dengan banyaknya penghasilan, banyaknya denda-denda dari Komdis musim ini ya, seperti yang kami bilang di awal musim ya, target PSSI mendapatkan duit dari denda Komdis yang 20 miliar mungkin bisa saja nih tercapai. Enak banget ya. Lanjut kita ke berita klub. Kita mulai dari Persib Bandung. Oke, karena Persib kan lagi libur nih selama 2 pekan gak ada pertandingan. Gak apa-apa kali ya kalau kami bahas hal yang pernah kami sampaikan. Ingat, yang akan kami bahas ini cuma untuk hiburan aja, nggak usah dibawa baper, nggak usah dibawa serius, anggap aja sebuah hiburan aja. Dan kami pun nggak ada maksud juga ya membuat video ini, nggak ada maksud buat mengganggu kestabilan Persib lu ya. Ingat, cuma hiburan aja. Beberapa minggu yang lalu kami pernah membahas soal 5 sosok striker yang bisa saja menjadi rekomendasi andai Ramon Tanque tak dipertahankan di paruh musim ini. Tapi karena kami melihat kontribusi Ramon Tanque, ya kami pikir apa salahnya si Ramon ini coba dulu dipertahankan, dikasih kesempatan dulu deh. Tapi permasalahannya adalah lini depan Persib itu sampai sekarang masih tumpul. Sementara Persib belum juga mendapatkan atau mendatangkan pelatih striker. Nah, gimana caranya tuh dengan kondisi lini depan Persib yang tumpul, sementara Persib nggak punya pelatih striker? Ya salah satu solusinya adalah cari striker baru alias tambah striker baru. Ya siapa tahu bisa cocok dan lebih terengginas ataupun lebih tajam lini serang Persib kan gitu. Nah, waktu itu kami bilang ada 5 striker yang bisa saja menjadi rekomendasi Persib untuk didatangkan di paruh musim ini demi menambah daya gedor Persib agar tetap bisa bersaing di 2 kompetisi. Nah, kami jelasin lagi 5 nama yang kami ambil ini, kami ambil berdasarkan beberapa faktor seperti adaptasi yang cepat, kemampuan, stabilitas, juga skill dan lain-lain. Nah, siapa pemain tersebut? Ya ini cuma hiburan aja loh ya. Yang pertama adalah Yan Mabela. Dia ini striker asal Kongo tapi berpaspor Prancis, 29 tahun, 183 cm. Saat ini main di Terengganu, Malaysia. Harganya 4,35 miliar. Lalu kenapa kami merekomendasikan si Mabela ini? Karena buat kami si Mabela ini kan baru musim ini main di Liga Malaysia. Tapi lihat, dari 7 kali tampil di Terengganu dia udah cetak 6 gol dan 2 assist. Artinya pemain ini cepat banget adaptasinya. Nah, Persib bisa saja meminjam si Mabela ini ke Terengganu, atau mungkin Persib bisa tuh tebus kontraknya sebab kontrak si Mabela ini akan habis di Mei 2026. Nah, keunggulan lain si Mabela ini tentu saja karena dia asalnya Afrika, dia ini bertubuh kuat dan juga duel-duelnya selalu menang ya. Dia juga mempunyai kecepatan yang cukup lah dan juga kokoh secara postur tubuh. Yang kedua, Alan Gravite. Dia ini striker asal Brazil, 27 tahun, 189 cm. Saat ini main di Liga Vietnam bersama Chan FC. Harganya 5,65 miliar. Nah, kenapa kami rekomendasikan si Alan Gravite? Karena dia ini main di Liga Vietnam. Artinya dia udah terbiasa dengan kultur sepak bola ASEAN dan dia udah pasti bisa cepat adaptasi.
Ingat, dia ini adalah top scorer Liga Vietnam musim lalu loh ya. Musim ini dari 7 kali main udah cetak 8 gol dan 2 assist. Yang ketiga adalah Guilherme Bissoli. Udah tahu dong siapa dia? Dia adalah top scorer Liga Thailand musim lalu yang saat ini main di Buriram United. 27 tahun 174 cm. Tapi yang menjadi kendala Persib tentu saja adalah harganya yang cukup mahal untuk ukuran klub Indonesia. Musim ini di Buriram United si Bissoli ini udah main 8 kali, cetak 10 gol. Gila itu ya. 10 gol dari 8 kali main. Artinya apa? Jaminan kualitas ini sangat direkomendasikan. Yang keempat adalah Bergson da Silva. Tentu kalian udah sangat familiar dengan pemain satu ini. Striker Brazil 34 tahun, 181 cm. Dan tentu saja dia adalah top scorer Liga Malaysia 4 musim berturut-turut. Wow, udah pasti ini jaminan kualitas lo ya. Bergson ini adalah striker komplit, cepat, kuat, shooting keras, positioning bagus, akselerasi kencang, dan sundulan mematikan. Cuma satu kendala Persib buat ngedapatin si Bergson da Silva. Apa itu? Yakni klub JDT. Klub JDT ini kabarnya akan mempermanenkan Bergson da Silva. Bahkan katanya klub ini akan mengajukan si Bergson ini untuk dinaturalisasi. Dan yang kelima adalah Ole Romeni. Ini bukan asing loh ya, tapi lokal. Dan ini keuntungan tersendiri bagi Persib jika mendapatkan seorang Ole Romeni. Selain tajam, masih muda dan kuat, dia juga nggak akan memangkas slot asing. Jadi kalaupun nantinya Persib membuang seorang Adam Zibek, ya posisi atau slotnya itu bisa dipakai untuk mendatangkan pemain dengan posisi lain. Itu tadi ya 5 striker yang kami pikir bisa kami rekomendasikan untuk Persib andai di paruh musim nanti Persib membutuhkan striker baru. Ingat, ini tuh cuma sekedar hiburan aja loh ya. Dari Persis Solo, tepat dugaan kami, Peter Dero akhirnya resmi dipecat dari Persis Solo ya, meskipun hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari pihak ofisialnya Persis Solo, tapi info yang kami dapat dari Solo, Peter Dero kabarnya sih resmi dipecat. Yang artinya, udah berapa ya pelatih yang gugur di BRI Super League musim ini? Yang pertama ada Eduardo Almeida dari Semen Padang. Ini digantikan oleh Dejan Antonik. Yang kedua Bernardo Tavares di PSM Makassar, digantikan oleh Thomas Trucha. Yang ketiga Alfredo Vera dari Madura United. Ini belum jelas ya statusnya. Yang keempat Peter Dero dari Persis Solo. Berarti udah 4 ya. Nah, siapa yang selanjutnya ya? Kalau tebakan kami, tebakan lo ya, kemungkinan ya bisa saja Divaldo Alves dari PSBS, lalu juga Mario Lemos dari Persijap, Jan Olde Rickering dari Dewa United, Ong Kim Sui dari Persik Kediri, Johnny Jensen dari Bali United, dan juga Eduardo Perez dari Persebaya. Tapi itu kan cuma tebakan, karena kan nggak menutup kemungkinan justru tim-tim yang saat ini ada di papan atas, tapi kalau di pekan-pekan selanjutnya alami kekalahan beruntun, ya bisa saja tim yang di atas pun justru yang duluan memecat pelatihnya. Makanya kita tunggu saja.